Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang menjelang sore, sahabat Sonora. Salam sehat untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi dalam program Diaspora, Ramadan Diaspora di FM 92 Sonora Jakarta. Dan juga Anda bisa menyaksikan perbincangan Ramadan Diaspora di kanal YouTube Sonora FM. Ya, kita akan berbincang bersama dengan saudara-saudara kita yang bermukim di luar negeri, bagaimana cara mereka menyambut dan juga menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pastinya menarik, unik, karena mungkin masing-masing daerah punya kekhasannya masing-masing, dari mulai kebiasaannya, kemudian juga budayanya, dan tentu saja kulinernya ya. Nah, hari ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Jepang, ke Tokyo, ibu kota Jepang. Ini ada salah satu sahabat kita, saudara kita yang sudah hampir 6 tahun tinggal di sana. Beliau ini adalah seorang apa namanya, karyawan atau pekerja ya, yang memang merintis karir dan saat ini sudah menjabat sebagai Associate Management Strategy at Sojitz Corporation, Tokyo, Japan. Ada Mas Subahagia Randy. Selamat siang Mas Randy, apa kabar? Selamat siang Mas Yudi, Alhamdulillah baik kabarnya. Apa kabar Sehat Mas ya? Yudi? Sehat-sehat, Oh, terima kasih. Mas, Alhamdulillah Mas, sehat. puasa lancar ya Mas ya sampai saat ini ya? Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk masih berpuasa sampai saat ini dan beberapa hari lagi udah menuju ke hari raya ya. Iya. Dan masih Masih kuat ya setiap Mas Insya Randy, Allah. sebelum saya tanya nanti Mm, bagaimana suka dukanya menjalankan puasa di sana, kemudian nanti kita juga beberapa hari lagi akan Lebaran gitu ya, bagaimana mm, kebiasaan di sana merayakan Lebaran, mungkin bisa diceritakan dulu kepada sahabat-sahabat Sonora semuanya terkait dengan situasi secara umum saat ini di Jepang, mulai dari musim hingga mm. tren, dan saat ini selain Ramadan apakah ada hari raya lain yang sedang dirayakan oleh masyarakat Jepang, Mas Randy? Oke. Ya, kalau sekarang sih sebenarnya di Jepang in general ya, kita masuk di musim semi bisa dibilang. Jadi musim semi udah berjalan dari sekitar bulan Maret akhir sampai April sekarang dan Mei juga nanti, dan nanti akan berpindah ke musim panas dari bulan Juni mungkin ya. Nah, jadi sekarang mungkin bisa dibilang cuacanya masih nggak terlalu dingin tapi juga nggak terlalu panas gitu. Jadi udah cocok lah, apa, musim yang perfect banget gitu untuk kita, mungkin khususnya juga untuk orang Indonesia ataupun juga untuk orang Jepang di sini. Jadi ya lagi musim semi di sini. Dan trennya gimana? Mungkin trennya nggak begitu banyak perubahan ya. Yang mana kalau bisa dilihat hampir sama kurang lebih kayak di Indonesia. Kita kalau dulu masih masa-masa COVID, Ya. udah masih banyak orang-orang yang memakai masker, tapi ke sekarang udah lumayan renggang peraturannya untuk pemakaian masker di Jepang. Dan ya meskipun banyak orang-orang Jepang yang masih tetap terus pakai masker karena itu kan juga sebelum pandemi pun juga udah kayak budaya dalam tanda kutip. Jadi ya udah lumayan berbeda kondisinya, nggak seperti Hmm. 1 atau 2 tahun yang lalu masa-masa COVID, dan lebih banyak orang-orang kembali lagi back to office, Mhm. nggak kerja dari rumah, mayoritas banyak yang udah commute, naik kereta selama perjalanan, ya kurang lebih Mhm. Jepang seperti itu. Hmm. Ya, kalau kalau di Indonesia kan euforianya tuh kerasa banget Mas, kalau mau Mm, Lebaran atau Ramadan. Kalau mm, di Jepang ini sebetulnya momen apa yang biasanya juga disambut dengan antusias oleh masyarakat Jepang di sana, Mas? Perayaan-perayaan apa gitu misalnya? mm. Nah, kalau perayaan sendiri sebenarnya ada sedikit kemiripan, ada satu yang namanya Obong ya. Hmm. Obong itu mungkin lebih banyak juga konteksnya orang-orang Jepang yang memang bekerja khususnya di Tokyo, mereka banyak yang pulang kampung ke kampung halamannya yang sekitaran-sekitaran dekat Tokyo ataupun bahkan jauh sampai ke wilayah selatan di sekitaran Osaka atau ke utara di wilayah Hokkaido. Tapi memang nggak se-hype di Indonesia khususnya di dunia apa, bulan Ramadan seperti yang mungkin kita sering rasakan tiap tahunnya ya. Mereka ya hanya dalam konteks ada libur kurang lebih sekitar 5 sampai 6 hari, mereka manfaatkan untuk balik kampung, tapi mungkin nggak sama kalau kita bisa bandingkan di Indonesia adanya mudik, ada di tengah jalan banyak mobil-mobil yang pulang, yang kita tahu oh ini pasti mudik nih gitu. Hmm. Tapi di sini nggak begitu kentara ya. Nah, Hmm. itu sih mungkin yang agak kemiripan dengan Ramadan atau hari raya. Ya. Dan mungkin minggu depan kurang lebih akan ada namanya Golden Week,
Di mana Golden Week itu maksudnya juga libur panjang sekitar seminggu di Jepang, libur nasional, tapi mereka nggak yang fokusnya untuk pulang ke kampung halaman, tapi lebih banyak untuk jalan-jalan atau santai dengan keluarga inti gitu. Oke, oke. Baik. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang Ramadan nih, Mas. Ini kan punya culture yang beda. Mas Randy dari Indonesia datang ke sana, culture-nya beda dengan orang Jepang lokal. Kemudian juga budaya Islam juga sangat berbeda. Dan Islam ini kan minoritas di Jepang. Apa sih perbedaan Ramadan di Indonesia dengan di Jepang yang paling Mas Randy rasakan? Selain mungkin tadi euforianya juga berbeda gitu, Mas. Yang pasti mungkin sebelum perbedaan, kalau dari segi jam mungkin kurang lebih sama ya. Kita sahur sekitar pukul 3 subuh dan selesai dan buka puasa sekitar pukul 6 atau setengah 7 malam gitu. Yang mungkin yang paling membedakan yang pasti nggak dipungkiri ya, euforia pasti sangat-sangat berbeda. Kalau di Indonesia yang selalu saya kangenin itu kalau menuju buka puasa, kalau kita di jalan selalu di pinggir jalan tuh banyak orang-orang yang jualan snack-snack, Takjil. makanan kecil, takjil, yang mana itu nggak ada sama sekali di Jepang gitu. Suasananya pun nggak berubah dengan suasana di luar dari bulan Ramadan gitu. Tapi yang mungkin bisa eh, orang-orang warga Muslim yang ada di Jepang mensiasatinya adalah datang ke komunitas Muslim yang ada di Tokyo. Misalkan kalau saya biasanya itu datang ke komunitas namanya KMII atau Komunitas Muslim Indonesia di Jepang, yang mana kita selalu ada buka bersama di balai dekat kedutaan besar yang ada di Tokyo gitu. Nah, suasananya mungkin di situ akan seperti suasana-suasana yang ada di Indonesia sih, banyak makanan-makanan Indonesia. Atau mungkin komunitas Muslim pun juga nggak terlepas dari masyarakat Indonesia, tapi mungkin masyarakat Turki yang juga mempunyai masjid, salah satu masjid terbesar di Jepang. Nah, biasanya di sana juga disediakan takjil atau buka bersama tiap harinya gitu. Jadi ya, yang berbeda yang pasti suasananya mungkin kalau pulang kerja juga nggak berbeda, nggak dicepetin, kita selalu tetap pulang, kadang juga lembur juga gitu. Jadi ya, Tapi teman-teman kantor, bosnya Mas Randy atau atasan mungkin tahu kalau Mas Randy berpuasa dan ada mungkin treatment khusus nggak sih atau sama aja gitu ya dengan hari-hari biasa? kalau bisa dibilang sih nggak ada ya treatment khusus. Mungkin bisa dibilang sama aja dengan hari biasa. Mungkin lebih ke mereka hanya menghormati aja bahwa oh ada yang berpuasa. Kadang mereka malah bertanya puasa itu apa? Kenapa harus berpuasa sampai seharian gitu? Nah, ya treatmentnya lebih ke kalau udah jam-jam buka atau azan maghrib. Biasanya kalau misalkan masih di kantor, saya biasanya ke kafe atau ke kantin yang ada di perusahaan gitu, dan ya makan cemilan dulu. Nah, makan besarnya nanti pas pulang baru cari restoran atau mungkin masak di rumah gitu sih. Oke. Jadi tapi mereka notice ya kalau Mas Randy ini berpuasa, tapi secara jam kerja kalau memang lembur ya tetap harus lembur ya Mas Randy ya, gitu ya. Kadang-kadang. Oke, tantangan kayak misalnya ibadah-ibadah lain selain puasa, taraweh misalnya, itu Mm-mm. ada ada challenge nggak di sana, Mas Randy? Ya, kalau misalkan tarawih biasanya memang bisa dibilang weekdays emang agak susah ya. Karena tadi adanya lembur atau mungkin waktu commute-nya juga termakan juga dengan waktu untuk pulang ke rumah. Jadi biasanya kalau misalkan tarawih secara berjamaah, weekdays agak sulit. Nah, itu biasanya saya sholat tarawih sendiri di rumah. Kalau sudah pulang dari kantor gitu, itu kalau misalkan hari-hari biasa. Nah, kalau misalkan weekend ini nih yang biasanya benar-benar saya selalu coba manfaatin dengan berkumpul dengan masyarakat Muslim yang ada di Jepang, yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat solid ya, orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, khususnya yang Muslim. Mereka punya program yang begitu banyak. Setiap Sabtu dan Minggu selalu ada tablik akbar, misalkan ada sebelum berbuka di aula besar selalu mengundang entah itu ustadz dari beberapa organisasi atau bahkan diundang dari Indonesia, dan kita mendengarkan ceramah
Hmm. Dan setelah itu kita berbuka bersama di aula, dan biasanya itu terjadi di Sabtu dan Minggu ya, karena mayoritas masyarakat Indonesia juga di luar dari weekend memang bekerja, jadi biasanya meng-attract masyarakat Muslim agar bisa berkumpul lagi ya biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu. Hmm. Kalau komunitas Muslim di sana yang tadi diceritakan Hmm. Mas Randy itu bentuknya aula itu maksudnya masjid juga, tempat ibadah juga, atau memang kayak ballroom atau aula yang memang sengaja disewa untuk kegiatan itu, tapi selebihnya itu sebetulnya tidak difungsikan sebagai tempat ibadah atau gimana Mas Randy? Oh, oke, jadi gini, di Tokyo itu ada namanya Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau disebut SRIT. Nah, Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini mempunyai aula, dan juga kebetulan bersebelahan dengan namanya MIT atau Masjid Indonesia Tokyo. Jadi masjid itu memang dibina oleh seluruh masyarakat Muslim yang ada, masyarakat Muslim Indonesia ya, khususnya yang memang ada di Jepang. eh, Memang ada masjidnya dan kebetulan memang satu lokasi dan kita menggunakan aula tersebut yang memang kebetulan aula atau sekolahnya pun juga ditangani atau dikelola oleh kedutaan besar yang ada di Hmm. Tokyo Hmm. gitu. Hmm. Dan komunitas Muslim di sini kebetulan juga saya bergabung namanya Promia atau Profesional Muslim Indonesia di Jepang gitu. Hmm. Jadi Promia pun juga terkadang apa ya, kerjasama berkooperasi juga dengan KMII tadi Komunitas Muslim Indonesia, untuk mengadakan berbagai macam acara, salah satunya juga terkait dengan buka bersama yang yang bahkan sudah ada programnya dilakukan full selama 30 hari, termasuk nanti juga saat sholat Idul Fitri di hari Sabtu ini di tempat yang sama, dan kita membuka gelombang 1, 2, 3, bahkan gelombang 4 juga dibuka karena terlalu banyak masyarakat Indonesia yang cukup antusias untuk berpartisipasi dalam apa ya, ya Lebaran ya, udah Hmm. lama kita nggak bisa berlebaran Ya. bareng dan akhirnya ya cukup attached lah ya bisa Heeh. dibilang. Seru ya, saya membayangkan di sana sampai 4 kali sesi sholat Idul Fitri berarti Mas ya, karena mungkin space Betul, atau tempatnya terbatas, sementara orangnya banyak ya Mas ya, lebih banyak seperti itu. betul, betul banyak banget orang Indonesia yang memang kangen banget masa-masa ya puasa Ramadan seperti ini dan Lebaran yang mungkin belum berkesempatan pulang ke Indonesia. Jadi ya di sinilah memang waktunya kita bisa melepas rasa kangen, terlepas kita nggak bisa langsung dekat dengan keluarga bersalam-salaman di kampung halaman, tapi kita bisa bertemu dengan sesama masyarakat Indonesia, itu kayaknya cukup apa ya, seperti pulang kampung gitu. Iya, iya, iya. Jadi eh, punya keluarga baru di sana yang mungkin Benar. bisa mengobati kerinduan, kekangenan, jadi tidak mungkin Iya. homesick lagi. Mas Randy yang udah 6 tahun mungkin udah mulai terbiasa, tapi kalau teman-teman yang Hmm, lain yang baru setahun 2 tahun mungkin masih merasa homesick dan lain sebagainya mungkin Mas Randy iya, ya. Nah, iya kalau benar. kalau setelah sholat Id kan biasanya kita di Indonesia makan gitu ya dengan Hmm, kuliner yang khas ya, opor ayam, ketupat, hmm. kemudian apa rendang dan sambal goreng dan lain sebagainya. Ada juga di sana seperti itu Mas Randy. Kalau misalkan sholat Id ya, ini kalau kita berbicara sebelum Corona sebenarnya ada. Saya waktu itu sempat datang di open house kedutaan besar Jepang yang ada di Tokyo, yang memang biasanya dilakukan tiap tahun dan di situ selalu disediakan masakan Indonesia baik itu opor, ketupat, semuanya selalu ada. Tapi ya karena Corona akhirnya masa-masa pandemi udah nggak ada open house lagi. Dan kebetulan kalau nggak salah tahun ini memang tidak diberlakukan open house di Mhm. kedutaan besar karena memang instruksi juga dari presiden ya. Mhm. Jadi ya mungkin nggak begitu banyak pilihannya, tapi sepertinya minggu ini di aula yang mana memang digalakan oleh komunitas Muslim Indonesia bakal ada beberapa masakan-masakan Indonesia yang tersajikan gitu. Jadi bisa menikmati. Mas, Iya. eh, ini kan minoritas di sana, kemudian Mm-mm. mungkin masyarakat di sana juga akrab dengan makanan-makanan yang tidak halal ya, non halal. Nah, Iya. itu challenge nggak sih buat teman-teman yang Muslim di sana ketika mencari hidangan buka puasa yang halal gitu kan? Pasti
agak milih juga nih di mana. Mungkin sudah tahu tempatnya, tapi seperti apa ketersediaannya, kemudian informasi eh, resto yang menyediakan halal dan halal itu diinformasikan atau seperti apa, Mas? Ya, kalau memang masa-masa Ramadan itu sebenarnya agak tricky juga bagi masyarakat Muslim ya untuk cari masakan buka puasa yang benar-benar proper, bahkan yang memang bertuliskan halal yang mungkin nggak begitu banyak tersedia seperti yang ada di Indonesia gitu. Nah, tapi biasanya masyarakat Indonesia atau mungkin saya secara pribadi mensiasatinya, kita biasanya saya coba belanja bumbu-bumbu halal atau toko Indonesia yang ada di Tokyo. Toko tersebut menyediakan banyak banyak bumbu-bumbu capat saji yang mungkin udah tersedia dari Indonesia, maksudnya yang kurang lebih sama dari Indonesia gitu. Nah, biasanya beli untuk persiapan 1 atau 2 minggu dan biasanya masak di rumah gitu. Tapi kalau misalkan makan di luar, kayaknya tadi kalau di hari-hari jam kerja itu jarang untuk benar-benar punya tendensi kayaknya harus makan di luar gitu, kecuali memang kepepet ya. Tapi biasanya masak sih Mas. Hmm. Kalau yang mencari halal kayaknya sulit. Ya itu Oke. mungkin tantangan. Heeh. Makanya kita terlalu banyak masyarakat Muslim yang cukup kangen dan pengen apa ya safety Iya. juga masakan-masakan halal ya dimanfaatkan ketika weekend itu Sabtu atau Minggu untuk datang ke acara yang sudah diselenggarakan oleh masyarakat Muslim gitu. Mas Ren, Atau mungkin weekdays juga ada ya. kadang. Aku pengen perjelas Mas Randy, Kak. Jadi kalau yang dimaksud dengan Mas Randy stok 2 minggu itu berarti berupa makanan instan yang langsung dimasak, langsung jadi, langsung makan ya? Atau meracik sendiri makanan yang ya makanan yang berat yang prosesnya tuh cukup kompleks gitu ya? Atau seperti apa Mas Randy? Hmm. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Atau biasanya kalau misalkan kita beli ke toko namanya toko Indonesia itu ya ada bumbu cepat saji Heeh. yang mana kita bisa masak dan biasanya kalau kita masak termasuk ayamnya juga bersertifikat halal. Nah, Hmm. itu biasanya bisa bertahan sampai 2 sampai 3 hari dan termasuk nasi gitu ya. Mhm. Dan Mhm. selebihnya kalau memang kurang ya kita masak masakan instan atau mie instan atau sejenisnya gitu. Hmm. Dan sebenarnya nggak apa ya, memang agak sulit mencari yang benar-benar halal, tapi terkadang banyak juga masyarakat Muslim nggak hanya Indonesia tapi juga ada masyarakat dari India, Pakistan yang punya informasi dan sharing informasi restoran-restoran halal yang tersebar di Tokyo. Nah, Hmm. biasanya kalau memang bersifat berkeluarga banyak datang ke restoran tersebut. Misalkan ada Chinese food yang memang halal atau mungkin masakan-masakan Indian yang halal. Nah, itu biasanya buka puasa di sana gitu. Oke. Yang menarik kalau di Indonesia, Mas ini juga mungkin sudah pernah mengalaminya ya. Bukber itu bisa banyak edisinya, Mas. Bukber teman SD, Hmm. teman SMP, sampai teman kuliah dan seterusnya gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan bukber mungkin kalau teman-teman kantor agak sulit ya karena mungkin yang beribadah Ya. sedikit ya. Tapi kalau dengan teman-teman sesama komunitas, apakah menyelenggarakan hal-hal yang seperti buka bersama gitu ya dan Hmm. lanjut ibadah lainnya gitu. Seperti apa, Mas? Ya, itu jujur memang sangat jarang ya. Kadang itu yang memang saya kadang kangenin ngelihat teman-teman yang ada di Indonesia selalu ada jadwal buka bersama gitu ya. Buka bersama di sini mungkin nggak terlalu banyak, tapi biasanya ya ya misalkan komunitas yang saya coba sekarang ikuti profesional Muslim yang kadang kita buat acara taruhlah di hari Sabtu buka puasa bersama. Nah, biasanya eventnya itu ya seperti kurang lebih hampir sama, yang Mhm. mana akan ada tilawah atau kajian di awal, adanya ceramah, sampai nanti adanya buka puasa bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih bersama di kita nyewa aula gitu. Hmm. Ya, intensitasnya nggak sesering seperti yang di Indonesia mungkin ya. Dan selalu yang kita manfaatkan adalah weekend. Memang hari biasa sulit. Oh iya. Jadi dari pagi sampai malam mungkin disibukkan dengan pekerjaan, malam baru sampai rumah, istirahat udah capek gitu ya. Weekend ini justru kesempatan untuk engage dengan teman-teman di komunitas Hmm, ya, Mas ya. benar, benar. Ya Heeh. itu sih sebenarnya yang kebanyakan pattern yang dilakukan para diaspora karena memang udah weekdays udah pusing dengan kerjaan atau bahkan yang bagi orang-orang yang sudah berkeluarga ya mereka sangat concern juga gimana bisa
punya waktu dengan keluarganya, untuk istri, untuk anak, atau mungkin suami gitu ya. Mhm. Jadi ya memang masa-masa weekend itulah di waktu para diaspora bisa berkumpul gitu. Mhm. Traveling gitu ke tempat-tempat wisata, mengeksplorasi destinasi yang ada di Tokyo misalnya, itu dilakukan juga Mas Rendy? Kalau mungkin di puasa agak susah ya bulan puasa, mungkin di luar bulan puasa gimana Mas Rendy? Kalau traveling mungkin case by case ya. Ya. Traveling tetap kadang kalau lagi libur kita traveling, ya tanpa perlu makan, ya biasanya kan traveling di Jepang nggak melulu tentang makanan, tapi bisa juga tentang nature atau sightseeing ya. Mhm. Banyak, alam yang objek-objek wisata yang sifatnya cukup alami, kita bisa datang ke danau atau beberapa spot-spot yang di luar dari Tokyo yang mungkin sekitar 1 atau 2 jam drive away, nyetir gitu. Mhm. Biasanya itu yang dilakukan, beberapa masyarakat muslim ataupun diaspora yang ada di sini sih. Mhm Mhm, mhm. Jadi tetap ya, tetap. tetap seperti Mhm, itu. Nah, Mas mhm. Rendy, penasaran juga saya dengan, bagaimana kebijakan pemerintah Jepang untuk, apa ya, quote and quote memperlakukan ya, kaum minoritas muslim lah di sana. Apakah ada kebijakan khusus mengenai, diperbolehkannya beribadah di tempat tertentu atau justru malah sebaliknya? Kemudian juga, eee, teman-teman di sana, warga Jepangnya sendiri melihat komunitas, muslim ini seperti apa, Mas Hendy? Mmm, Sebenarnya sih kalau bisa dibilang, kalau dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, kayaknya memang belum begitu signifikan perubahannya untuk memberi atau membuat sebuah kebijakan khususnya untuk masyarakat muslim. Tapi semakin ke sini biasanya itu dari individu masing-masing di perusahaan masing-masing. Mmm. Maksudnya di sini konteksnya biasanya kalau yang saya dengar dari beberapa rekan-rekan, profesional lainnya atau diaspora yang ada di sini, mereka ke perusahaan bahwa saya muslim, saya, mempunyai kewajiban untuk sholat 5 waktu, dan biasanya perusahaan bisa mengerti itu dan perusahaan membuat ruangan khusus misalkan, sholat atau beribadah, Mmm. yang memang dibuatkan gitu. Nah, beberapa case by case itu ada, dan sejauh ini kalau bisa dibilang nggak begitu banyak ya masalah yang terjadi khususnya untuk masyarakat muslim, cukup Cukup menerima Mhm. masyarakat-masyarakat Jepang, mungkin lebih ke terkadang banyak yang bertanya-tanya saja gitu. Misalkan, kenapa masyarakat muslim berhijab, atau Mhm. kenapa harus sholat, kenapa harus puasa. Terkadang kita misalkan, kalau saya dulu pernah jalan-jalan dengan beberapa masyarakat muslim, lalu kita ada waktu sholat, zuhur gitu ya, dan ketika kita lagi di taman memang nggak ada tempat ibadah, dan biasanya kita sholat di taman berjamaah bareng gitu. Nah, masyarakat Jepang mungkin bukan rasis, tapi apa ya yang mereka lakukan, kadang selalu bertanya-tanya gitu. Itu Mhm. sih, itu Mhm. aja sih, dan memang belum tergalakkan lebih luas, muslim itu seperti apa, memang belum banyak yang tahu sih, kalau Mhm. pandangan pribadi saya. Mhm. Tapi kita jarang mendengar ya, ada perlakuan-perlakuan diskriminatif dari orang Jepang ke minoritas di sana ya, selama ini ya, tidak ada konflik yang sampai kemudian, apa, berujung kerusuhan dan lain sebagainya gitu kan kita belum pernah dengar ya ini, eee Alhamdulillah belum pernah ada, hal-hal yang sifatnya cukup anarkis seperti itu. Sejauh ini muslim, khususnya muslim Indonesia di Jepang cukup, tentram, tanpa harus ada diskriminasi, dan tetap mhm. bebas untuk beribadah Mhm. dan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Iya. Ini Mas Randy kan di Tokyo, di pusat, pemerintahan, Jepang ya, Ya. ibu kota negara dan apa namanya, selalu kalau di Jakarta kan yang namanya dinamika politik tuh selalu, menarik karena pusatnya semua ada di sini nih. Bagaimana kalau dengan di Ya. Tokyo nih Mas Randy? Kemarin kita lihat ada bom asap ya, yang menghampiri Perdana Menteri Jepang, kemudian dulu Mhm, juga ada Shinzo Abe kejadiannya. Nah, iya, itu iya. itu itu ada efek nggak sih untuk diaspora di sana ketika ada peristiwa-peristiwa semacam itu, Mas Rendy? Oh, kalau misalkan pertanyaannya ada efek untuk ke diaspora, mungkin secara langsung nggak ada ya. Mhm. Eee, Cuman memang kejadian-kejadian yang sifatnya politis itu terkadang, kalau saya sebagai diaspora
melihatnya di lingkungan para Japanese itu banyak Japanese atau masyarakat Jepang khususnya itu nggak terlalu into politik gitu ya. Oh. Jadi hanya masyarakat-masyarakat tertentu saja yang merasa bahwa politik memang penting dalam kehidupan mereka, yang sangat care, Mhm, mengkritik pemerintah atau apapun itu yang concern tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Jepang gitu. mhm, Tapi in general masyarakat Jepang lebih merasa bahwa percaya ya udah kita serahkan ke yang berwenang, mhm. bahwa apapun kebijakannya itu memang yang terbaik untuk negara ini. Mungkin itu yang Oh, sempat selentingan saya coba dengar ya dari iya. masyarakat-masyarakat Jepang. Khususnya anak-anak muda, nggak begitu banyak mereka yang cukup apa eh, membuka suara Mhm, tentang politik gitu. Jadi ya mhm, nggak terlalu banyak sih, Mas. oke, ya sudahlah mereka percaya kepada siapa yang berwenang untuk mengurusnya gitu ya. Iya, Punya iya, kehidupan sendiri. Satu lagi ini mungkin di luar konteks Ramadan, Mas Randy, iya, penasaran. Ini Jepang kan dihadapkan kalau di media-media di Indonesia itu di sosial media banyak sekali beredar informasi bahwa Jepang sekarang komposisi penduduknya seperti piramida terbalik gitu ya. Yang betul. mudanya lebih sedikit daripada warga seniornya gitu. Nah, Iya. sebetulnya bagaimana sih fenomena di sana? Eh, Banyak kemudian pemerintah memberikan insentif kepada siapa yang mau berkeluarga, mau punya anak gitu ya. Gimana Mas Randy? Mungkin cerita-cerita di Nah, teman-teman kantor, teman-teman satu komunitas di kerjaan itu hmm. gimana Mas? Ya, kalau itu konteksnya memang pembahasannya memang sangat luas ya, sangat banyak banget gitu. Tapi pada dasarnya memang masyarakat-masyarakat tua yang memang generasi mereka yang cukup jaya di masa-masa bubble atau mungkin di tahun 80-an yang membuat Jepang kembali bangkit setelah Perang Dunia, mereka masih eksis gitu. Jadi mereka percaya bahwa apapun yang mereka lakukan saat itu, itulah yang membuat Jepang sampai saat ini bisa besar gitu. Tapi memang secara siklus kelahiran, ada bisa dibilang apa ya, anak-anak muda atau mungkin seumuran yang saat-saat ini, anak yang sudah mungkin udah berpikir untuk berkeluarga, mereka enggan untuk mempunyai anak. Karena kalau saya dengar memang untuk mempunyai anak pun cukup apa ya, cukup berat ya, dalam dari segi bagaimana menghidupi nggak hanya kepala apa keluarga inti, yaitu misalkan suami dan istri, tapi juga mereka sudah berpikir bahwa apakah bisa untuk membina rumah tangga dengan mempunyai anak gitu. Nah, mungkin stigma-stigma atau eh, sudut pandang seperti itu masih ada di beberapa orang gitu, dan yang itulah membuat generasi-generasi mudanya nggak begitu banyak dibandingkan generasi tua. Tapi ya memang itu menjadi concern bagi pemerintah Jepang yang akhirnya selain mengforcing masyarakat Jepangnya sendiri dari segi pertumbuhan penduduk, tapi mereka juga yang akhirnya mengakibatkan lack of labor ya. Jadi mereka lebih saat ini juga banyak merekrut Datangkan. orang-orang dari luar Jepang untuk bisa ya mengisi ekonomi yang ada di Jepang ini. Termasuk dari Indonesia ya, persahabatannya kan cukup Iya. lama, banyak Hmm. saudara-saudara kita yang bekerja di Jepang, bahkan mungkin sudah bermukim di sana lama, berkeluarga di sana, anak-anaknya juga sekolah, mungkin sampai sekarang sudah kuliah di sana juga banyak ya Mas Randy ya. Banyak banyak banget. Oh, kalau saya di dalam, kan saya juga mencoba ketika saya baru nyampe ke Jepang itu saya punya value bahwa ketika saya di sini saya bisa masuk ke beberapa elemen, salah satunya elemen yang full Japanese. Jadi saya bisa tahu mindset para Japanese seperti apa dalam berkehidupan secara profesional ataupun personal, tapi juga ke masyarakat Indonesia gitu. Bagaimana sih mereka bertumbuh kembang di negara lain, oh di luar dari negaranya sendiri, dan memang banyak banget senior-senior yang udah lama puluhan tahun yang udah di Jepang sampai punya anak, bahkan juga sudah punya cucu gitu, dan mereka cukup betah juga di Jepang. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita bicara mindset, Mas Randy, boleh sharing Ya. nggak mindset seperti apa sih yang dimiliki oleh warga Jepang, ya, Japanese, sehingga mereka tuh bisa punya pertumbuhan ekonomi yang sangat baik gitu ya. Mungkin kita juga bisa belajar banyak dari
Hmm. Jepang ya sebagai sebuah bangsa, mereka juga Hmm. kita tahu punya disiplin, etos kerja yang luar biasa bagus gitu ya untuk bekerja, membangun, terus maju dan termotivasi gitu. Apa mindsetnya yang mungkin Mas Randy tangkap dari komunitas yang eh, Anda masuki di sana, Mas Randy? Hmm, mungkin satu mindset yang paling kentara itu yang pasti Japanese atau masyarakat Jepang itu sangat fokus ke detail. Pay attention to the details itu sangat-sangat tinggi yang akhirnya mereka tidak fokus pada quantity tapi fokus pada quality gitu. Ya akhirnya banyak yang kita tahu produk-produk yang dari Jepang itu banyak yang berkualitas gitu. Tapi memang ini seperti apa ya? Kalau saya sebagai pribadi diaspora Indonesia khususnya, sebenarnya masyarakat Indonesia itu nggak kalah kreatif atau bahkan bisa dibilang masyarakat Indonesia lebih kreatif dari masyarakat Jepang gitu. Tapi mungkin satu sisi di masyarakat Indonesia yang lack of this value adalah ya tadi misalkan kedisiplinannya, etos kerjanya, yang mungkin kalau itu bisa ditekankan, sepertinya Indonesia bisa lebih maju dari Iya, Jepang menurut saya secara betul. pribadi ya. I- Jadi Iya. ya kayaknya ya tadi ya satu itu memang sangat memperhatikan ke detail yang terkadang bagi kita yang mungkin bersifat kreatif itu terlalu ribet, terlalu lama, tapi memang hasilnya low risk gitu. High consideration, low risk. Kalau Iya. kita low consideration, kadang high risk. Hai- Terlalu banyak problem setelahnya gitu ya. Yang penting cepet jadi, nggak taunya banyak apa namanya Iya. efek yang setelah itu resikonya malah tinggi ya. Ini Hmm. menarik sahabat Sonora, tadi ada poin penting ya, kalau kita sebetulnya punya jiwa-jiwa kreatif yang begitu menyala-nyala di Indonesia, kalau Hmm. saja ini dipadu dengan etos kerja, semangat dan Betul. disiplin yang baik seperti Ya. orang-orang Jepang, mungkin kita bisa bisa maju dan mungkin Iya. sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Iya. Saya rasa Oke, saya yakin bisa seperti itu kalau saya sudah mencoba melihat ya sudut pandang ketika dulu di Indonesia seperti apa, di 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 Jepang seperti apa, dan ketika melihat dua point of view ini ketika dikolaborasikan menurut saya Indonesia punya sumber daya manusia yang luar biasa sih. agree. I totally agree ya dengan Mas Randy. Wow, menarik sahabat Sonora bicara dengan Mas Randy terkait Jepang. Sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya obrolkan, tapi waktu Ya, kita terbatas, Mas Randy. ya. Em, Konteksnya dalam Ramadan Diaspora, Mas Hmm. Randy silakan boleh menyampaikan mungkin salam dan juga pesannya untuk semua sahabat-sahabat Sonora, para pemirsa, para pendengar di tanah air melalui program ini. Silakan. Kalau mungkin dari saya yang tentunya saya sangat bersyukur ya, atau kita semua sangat bersyukur bisa diberi kesempatan lagi untuk memasuki masa-masa di bulan suci ini, bulan Ramadan, dan akhirnya masa-masa pandemi juga hampir usai. Masyarakat yang ada di Indonesia, sahabat Sonora yang ada di Indonesia bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga lagi di masa-masa yang tanpa ada pandemi, yang mungkin itu tidak bisa dirasakan para diaspora-diaspora yang ada di luar sana. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia mempunyai rasa atau pemikiran bahwa keluarga memang nomor satu, dan tentunya momen Ramadan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga di masa Idul Fitri nanti, masa-masa yang memang kita melihat bahwa kita juga masih diberi kesempatan untuk menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama-sama Wow. dimanapun kita berada. Yes, kita rayakan Idul Fitri ya, Mas Randy. Terima kasih banyak. Ada mau ucap salam buat keluarga di Indonesia, Mas Randy? Mungkin sedikit aja kalau untuk salam ya pasti ke keluarga inti ya, ke orang tua dan adik dan semua keluarga besar saya yang ada di Padang. Wow. Jadi kebetulan keluarga itu sebenarnya menetap sudah lama di Jakarta, tapi baru tahun ini ada momen di mana namanya pulang Basamo atau pulang bersama untuk balik ke kampung semuanya. Tapi saya nggak bisa ikut, dan itu sesuatu yang sangat-sangat
menarik sepertinya dan saya ingin ngucapin salam untuk ke mereka semua. Nanti bisa video call ya, Mas Randy. Atau Iya. nanti video ini kita share juga ke keluarga di sana, link Oh, YouTube-nya. Jadi oh bisa, boleh ya Mas, boleh boleh. Nanti bisa saya tuh. coba Siap. mungkin boleh di-share linknya Mas. Sehat-sehat yang pasti Mas Randy di Jepang, lancar semua pekerjaannya dan sukses untuk Alhamdulillah, semua insya Allah. rencananya. Nanti Em, ini juga. ya pokoknya apapun rencananya, mau mungkin akan lama di Jepang atau akan balik ke Indonesia, sukses semuanya. Mudah-mudahan Amin. diberikan kelancaran. Terima kasih banyak Terima kasih banyak. Demikian kesempatannya. sahabat Sonora, perbincangan kita bersama dengan Mas Randy. Menarik ya, salah satu diaspora Indonesia yang ada di Jepang. Mas Randy ini adalah Associate Management Strategy dari Etsojitsu Corporation, Tokyo, Jepang ya. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa bermanfaat, ada banyak value atau insight yang bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Yudi Samadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.